Hari ini merupakan hari terakhir Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia Afrika yang diselenggarakan di Bali. Dari hasil kongres ini, delegasi dari berbagai negara telah menyepakati beberapa keputusan. Untuk itu langsung saja kita bergabung bersama reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanwar. Haikal, keputusan apa saja yang dihasilkan dari kongres yang berlangsung hari ini? Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia pada akhirnya telah mencapai kata final untuk hal deklarasi Bali yang telah dicetuskan pada sore hari ini. Ada beberapa keputusan yang diambil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dari 18 negara yang tergabung dalam AACC. Di antaranya yang pertama adalah komitmen untuk memajukan dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara melalui produk-produk hukum yang melindungi masyarakat. Ini dituangkan dalam deklarasi Bali dan menjadi spirit utama nantinya negara-negara anggota akan membawa pulang spirit ini untuk menjadikan setiap produk hukum yang dibuat di negara masing-masing melindungi masyarakat dan tidak merugikan hak konstitusional mereka. Yang kedua adalah adanya komitmen untuk meningkatkan peran AACC dalam peningkatan kualitas konstituante di negara-negara anggota dengan membangun kesekretariatan bersama. Kesekretariatan bersama ini berbentuk joint sekretariat yang dibangun di Jakarta sebagai pusat komunikasi dan koordinasi antar anggota AACC, lalu dibangun juga di Seoul, Korea Selatan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia anggota AACC, dan juga dibangun pusat pendidikan di Turki antara Ankara atau Istanbul sebagai bentuk sentralisasi pelatihan hakim-hakim negara anggota AACC dalam menjalankan pelatihan mereka menjadi hakim yang lebih baik dalam hal pembangunan konstituante. Lalu ada yang ketiga yang telah disepakati dalam deklarasi Bali adalah pengangkatan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi dari AACC. Bahasa Rusia diangkat dikarenakan mayoritas anggota AACC merupakan negara-negara yang pecahan Uni Soviet seperti Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia sendiri, yang mana semuanya menggunakan bahasa Rusia sehingga bahasa mayoritas diangkat sebagai bahasa resmi AACC. Dan yang keempat adalah pembangunan kerjasama tingkat Asia-Afrika terkait dengan konstituante. Ini menjadi komitmen bersama bahwa AACC akan segera menyelenggarakan konferensi tingkat Asia-Afrika yang nantinya direncanakan akan digelar di Bandung pada tahun 2018. Ini diambil dikarenakan Afrika memiliki kesamaan historis dan juga budaya dengan Asia, sehingga AACC melihat bahwa bila kita melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara di Afrika, nantinya Mahkamah Konstitusi di Asia dapat menambah pengetahuan dan keahlian mereka dalam melindungi hak-hak konstituante warga negara di masing-masing negara. 4 poin utama ini menjadi poin yang telah mencapai konsensus dari seluruh ketua dan juga sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi yang tergabung dalam AACC, dan pada sore hari ini telah dibacakan dalam bentuk deklarasi Bali. Inilah yang telah merupakan kesepakatan utama dari AACC di Kongres yang ketiga pada hari ini. Ira, Anin. Ya, Haikal, negara mana yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution ini? Pada akhirnya Indonesia kembali terpilih menjadi Ketua Presidium AACC di Kongres yang ketiga kali ini. Ini dikarenakan memang dari tanggal 15 Juni penutupan pendaftaran Ketua AACC, ternyata dari 18 negara anggota belum ada satupun yang mendaftar untuk menjadi Ketua Presidium AACC. Akhirnya beberapa negara seperti Turki, Korea Selatan, dan Malaysia mengajukan opsi Indonesia untuk menjalani kembali jabatan sebagai Ketua Presiden AACC periode 2016 hingga 2018. Sehingga hasilnya menuntut Indonesia sendiri akhirnya menyepakati bahwa ia akan kembali memimpin AACC namun hanya dalam 1 tahun mendatang untuk nantinya akan diselenggarakan konferensi AACC di kota Solo dan nantinya akan dipilih negara yang akan menjabat sebagai Ketua Presidium AACC berikutnya. Memang AACC ini dibangun pada tahun 2010 tepatnya di Jakarta. Negara-negara pengusung yaitu Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Turki, dan beberapa negara Asia menggagas pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi tingkat Asia untuk melindungi hak konstituante dari negara-negara di Asia.
pada deklarasi Jakarta 2010 ini akhirnya melahirkan untuk mengangkat Korea Selatan sebagai ketua presidium pertama, yaitu untuk periode 2 tahun. Presidium AACC dipilih dalam 2 tahun sekali setelah Korea Selatan menjabat, lalu dilanjutkan oleh Turki, dan setelah Turki dilanjutkan oleh Indonesia. Kini setelah melakukan konferensi di Nusa Dua Bali, akhirnya seluruh 18 negara anggota sepakat bahwa Indonesia kembali menjabat dalam 1 tahun ke depan. Dan di 1 tahun ke depan ini, Profesor Arif Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah menyatakan bahwa fokus Indonesia dalam menjabat Ketua AACC pada tahun ini adalah untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara Afrika, terutama dalam hal konstituante, sehingga nantinya rencana pembangunan konferensi Mahkamah Konstitusi Asia Afrika akan digagas di Bandung pada tahun 2018, dan ini akan menjadi misi utama Indonesia untuk menggelar konferensi tingkat Asia Afrika tersebut. Dan memang itulah seluruh rangkaian informasi yang bisa kami dapatkan selama 4 hari Kongres AACC yang ketiga di Nusa Dua Bali. Saya Ibnu Haikal bersama Rahmat Yanuarsyah melaporkan dari Nusa Dua Bali. Kembali ke Anda, Ani, di studio. Baik Haikal, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar.